Halo rekan-rekan, berjumpa bersama kami dari kelompok 5 kelas manajemen G Universitas Saraswati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang koperasi dan mekanisme koperasi. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Agustinus Igede Mulyarse. Yang kedua, saya sendiri Gusti Ngurah Sukadi Putra. Dan yang ketiga ada Kadek Rizky Ade Putra. Baik, rekan-rekan, kita langsung saja ke materi, di mana hubungan pasar dengan koperasi. Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran, di mana permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Di sini, pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada pasar barang. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Yang ketiga, pasar uang. Yang keempat, pasar modal. Dan yang kelima, pasar luar negeri. Kelima jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi tersebut. Baik rekan-rekan, dari penjelasan sebelumnya, di mana ada pasar barang, yaitu pasar barang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Di sini terdapat dua hal yang diperlukan guna memantapkan persaingan, yaitu yang pertama ada koperasi harus menawarkan kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Yang kedua, manajemen harus mampu memotivasi anggotanya agar dapat berpartisipasi aktif dalam koperasi. Jenis pasar yang selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja, di mana pasar tenaga kerja adalah pasar pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Tugas utama pengurus di pasar tenaga kerja ini adalah merekrut tenaga kerja dan menempatkannya sesuai dengan keahliannya, serta memberikan insentif yang layak bagi tenaga kerja itu sendiri. Baik rekan-rekan, pada jenis pasar yang ketiga, di mana ada pasar uang. Pengertian dari pasar uang adalah pertemuan antar permintaan dan penawaran akan uang. Dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi, di pasar uang akan terjadi pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang piutang. Baik rekan-rekan, setelah tadi kita membahas tentang pasar uang, kita lanjut ke pasar modal. Di mana bagi koperasi sendiri, memasuki pasar modal adalah suatu fenomena yang jarang dilakukan. Sebab koperasi bukan kumpulan modal, tetapi kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Dalam konteks ini, bukan berarti koperasi bukan tidak boleh memasuki pasar modal. Bisa saja koperasi membeli surat-surat berharga di pasar modal jika memang ada dana menganggur dan untuk sementara tidak dapat diinvestasikan ke dalam proses produksi di unit koperasi atau unit usaha anggota dan keputusan pembelian saham itu disetujui oleh anggota. Pada jenis pasar yang terakhir, yaitu pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Dalam rangka mengembangkan koperasi, pemerintah sangat menganjurkan koperasi untuk bergerak di pasar luar negeri. Artinya, melaksanakan kegiatan ekspor-impor. Beberapa koperasi telah mengadakan kegiatan ekspor, terutama koperasi-koperasi yang bergerak di dalam industri kerajinan. Baik rekan-rekan, kita lanjut lagi setelah kita membahas tentang jenis-jenis pasar. Di sini kita akan membahas tentang kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Kekuatan-kekuatan koperasi. Yang pertama ada economies of scale, yaitu adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua, bargaining position di pasar, yaitu kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian, uncertainty, adanya internal market dan external market risiko tanggung bersama. Yang terakhir ada pemanfaatan interlinking market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management, di mana anggota harus mempunyai sifat altruisme.
Nah, setelah tadi kita membahas tentang kekuatan-kekuatan koperasi, di sini kita lanjut membahas tentang kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu dimana yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Dan yang terakhir, di mana bunga terbatas atas modal. Untuk berikutnya, setelah tadi kita membahas tentang kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip koperasi, di sini selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan yang ada. Yang pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial, yang artinya pembatasan yang dibuat-buat. Koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Yang ketiga, bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar. Dan yang terakhir, pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar jasanya. Baik, untuk selanjutnya, kita akan membahas koperasi dalam berbagai struktur pasar. Koperasi dalam pasar persaingan monopolistik, koperasi dalam pasar monopoli, koperasi dalam pasar persaingan sempurna, dan koperasi dalam persaingan oligopoli. Baik, di sini kami akan memaparkan lebih rinci lagi tentang koperasi dalam berbagai struktur pasar, di mana seperti yang kita jelaskan tadi, koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition dapat diartikan sebagai pasar monopoli yang bersaing. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pasar suatu produk dikatakan berada keadaan persaingan monopolistik apabila dalam pasar tersebut terdapat ciri-ciri persaingan dan ciri monopoli. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk dari organisasi pasar yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak penjual atau pengusaha dari suatu produk yang beragam. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak homogen. Selanjutnya, ada produk substitusinya, artinya dapat digantikan penggunaannya secara sempurna oleh produk lain. Yang keempat, keluar atau masuk industri relatif mudah. Yang kelima, harga produk tidak sama di semua pasar, tetapi berbeda-beda sesuai dengan keinginan penjualnya. Dan yang terakhir, pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing, tetapi persaingan tersebut tidak sempurna. Ini dikarenakan produk yang dihasilkan tidak sama dalam banyak hal. Seperti yang kita jelaskan tadi, koperasi dalam berbagai struktur pasar, bagiannya ada koperasi dalam pasar monopoli, di mana pasar monopoli bentuk dari organisasi pasar, di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual suatu produk yang bersangkutan. Ciri-ciri dari pasar monopoli, yang pertama, pasar monopoli hanya menghasilkan satu jenis produk. Yang kedua, tidak terdapat produk substitusi, artinya tidak dapat digantikan dengan produk lain. Yang ketiga, terdapat banyak konsumen. Yang bersaing dalam pasar tersebut adalah konsumen, sedangkan pengusaha bebas dari persaingan. Yang terakhir, memasuki pasar monopoli secara legal maupun alamiah sangatlah sulit. Oke rekan-rekan, setelah kita tadi bahas koperasi dalam pasar monopoli, di sini kita lanjut lagi. Kita membahas koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Yang perlu dicermati dalam konsepsi pasar persaingan sempurna ini bagi koperasi sebagai perusahaan di pasar global adalah: yang pertama, total penerimaan koperasi hanya ditentukan oleh jumlah produk yang dijual karena harga adalah konstan. Yang kedua, harga pasar tidak dapat dikendalikan oleh koperasi ataupun perusahaan lain secara perseorangan. Yang ketiga, perusahaan harga pasar hanya terjadi karena adanya perubahan pada kurva permintaan pasar atau pada kurva penawaran ataupun karena kedua-duanya. Oleh sebab itu, persaingan harga tidak cocok oleh para pelaku bisnis termasuk koperasi di pasar persaingan sempurna. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka koperasi harus mampu bersaing dalam hal biaya. Menurut konsepsi koperasi biaya, produksi akan dapat ditimbulkan berdasarkan skala ekonomi baik sebagai koperasi produsen maupun konsumen.
Oke, next rekan-rekan, pada video kita yang terakhir, di sini kita akan memaparkan koperasi dalam persaingan oligopoli. Kami harap rekan-rekan masih memperhatikan dengan serius dan dengan semangat yang sangat penuh. Di sini kita akan menjelaskan di mana oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Dewasa ini, banyak koperasi di pasar-pasar lokal yang telah berintegrasi vertikal atau pasar-pasar yang lebih besar di mana perusahaan-perusahaan yang telah mapan masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah berada di struktur pasar oligopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa penjual yang menyebabkan kegiatan penjual yang satu mempunyai peran penting bagi penjual yang lain. Integrasi vertikal yang dilaksanakan oleh perusahaan koperasi atau perusahaan-perusahaan lainnya disamping sebagai upaya peningkatan efisiensi perusahaan, juga untuk menghadiri persaingan yang lebih kuat antar penjual. Terima kasih rekan-rekan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang koperasi dan mekanisme koperasi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan dari rekan-rekan sekalian. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Salam sehat dan salam semangat.